Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa turada biha anna ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa atina al-khaira wa dafa'anna syarra wa najjina wa shfina ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawmil mubarak wa ma'akum jami'an fi faslina wa fi darsina al-mubarak insyaallah fi darsil fiqhi muamalat khasatan min kitab at-taqrirat as-sadidah fil masailil mufidah. Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh berkah. Allah jadikan setiap langkah kita langkah yang selalu diridhoinya, dan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang akan Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bab al-ji'alah atau bisa juga disebut bab al-ju'alah, yang mana itu merupakan adalah komitmen atau kesanggupan seseorang untuk memberikan ongkos atau upah atas pekerjaan yang diketahui ataupun pekerjaan yang tidak diketahui, ya. Kemudian di sana juga ada contohnya seperti apa adalah seseorang meminta untuk kepada orang lain, barang siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang atau misalkan mobil saya yang hilang, maka nanti saya beri upah senilai 5 juta rupiah misalkan seperti itu, ya. Dan upah yang diberikan akan diberikan kepada orang yang telah mengembalikan barang tersebut setelah selesainya pekerjaan tersebut. Adapun jika pemutusan atau berhentinya pekerjaan tersebut dari pihak orang yang memberi janji upah tersebut, maka orang yang bekerja itu harus mendapatkan upah standarnya. Tetapi jika yang memutuskan berhenti di tengah perjalanan itu adalah al-amil atau orang yang mencari sesuatu tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun karena keputusan berada di tangan dia sendiri. Ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari suatu bab yang berkaitan dengan lahan atau tanah, ya, yaitu babu ihya'il mawad, ya. Babu ihya'il mawad. Ihya'ul mawad di sini maksudnya adalah menghidupkan kembali suatu lahan yang mati atau membuka lahan yang mati. Ya, bisa difahami, jadi bukan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, tetapi menghidupkan atau membuka lahan yang telah mati. Al-mawat, ya, tadi ihya'ul mawat. Al-mawat sendiri berasal dari kata al-maut, yaitu tidak bernyawa. Yang dimaksud al-mawat di sini adalah maitatul ardi, adalah lahan-lahan yang sudah mati atau sudah tidak berstatus kepemilikan dan tidak dimanfaatkan. Wa ihya'ul mawat yaitu imaratul ardil maitah, yaitu membangun atau menghidupkan lahan yang telah mati atau tanah allati la malikalaha, yang tidak berstatus kepemilikan, wala yantafi'u biha ahad, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Dan dasar hukumnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man amara ardan laysat li ahadin, barang siapa yang membangun di tanah yang bukan milik siapapun, fahuwa ahaqqu biha, maka dia berhak
lebih berhak daripada siapapun, ya. Dan juga qaulu sallallahu alaihi wasallam, al-ardu ardullah, bahwa tanah itu adalah tanah Allah, wal ibadu ibadullah, dan hamba itu merupakan hamba Allah. Man ahya ardan maitah fahiyalahu, barang siapa yang menghidupkan kembali tanah yang sudah mati, maka itu merupakan miliknya. Dan hukumnya adalah mustahabun falil muslim ihya'ul mawatil ardi walawil haram. Ya, mustahabun ini adalah dianjurkan bagi seorang muslim untuk menghidupkan kembali tanah yang mati, yaitu tanah yang tidak mempunyai status kepemilikan dan tanah yang tidak dimanfaatkan oleh seorang pun, walawil haram, meskipun di tanah haram, ya. Jadi tanah haram pun boleh kecuali di Arafah dan Muzdalifah, karena Arafah dan Muzdalifah merupakan hak yang nusuk, ada hak-haknya orang beribadah, yaitu seperti al-wukuf wal mabit, adanya wukuf di padang Arafah dan adanya mabit di Mina dan Muzdalifah. Maka tidak boleh ihya'ul mawat di Muzdalifah dan juga di Arafah. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian dhabitul ardi al-mawat allati tumlaku bil ihya ithnani, ya, adalah spesifikasi dari tanah mati, ya, allati tumlaku bil ihya, yang dapat hidupkan kembali atau yang dapat dibuka kembali, itu ada dua. Yang pertama, antakuna lam tu'mar fil Islam, bahwasannya tanah atau lahan ini belum pernah digarap, ya, ketika di masa Islam, ya, abi alam tu'mar aslan, atau dia memang tanah ini belum pernah digarap siapapun, atau misalkan tanah tandus dan sebagainya yang tidak pernah sebelumnya orang garap atau orang hidupkan, au umirat walakin qablul Islam, ataupun memang tanah itu sudah digarap, ya, pernah digarap atau pernah dibangun, walakin qabla Islam, tetapi sebelum zaman Islam atau ketika zaman jahiliyah, walam ya'mur ahadun ba'da bi'tsatin nabi, dan belum pernah dibangun lagi atau belum pernah dihidupkan lagi setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi tadi yang pertama adalah tanah tersebut belum pernah digarap atau dihidupkan atau dibangun setelah masa Islam, atau lam tu'mar aslan, atau belum pernah dihidupkan sama sekali. Kemudian yang kedua, alla takuna harima amir wa huwa alladhi yatawaqqaf alaihi tamamul intifa bil ma'mur fa kullu syai'in lahu harim wal harim la yumlaku bil ihya, ya, bukan merupakan tempat atau sesuatu yang dilarang untuk dikuasainya, karena apa-apa atau tempat tersebut penyempurnaan manfaatnya itu adalah pada tanah yang diusahakan tersebut. Maka tidak boleh, contohnya harim dari rumah itu seperti pembuangan sampah, maka tempat pembuangan sampah itu tidak boleh digunakan dan dikuasai oleh orang lain, ya. Atau misalkan harimnya kampung itu ada lapangan bola atau segala macam, maka tidak boleh untuk dimanfaatkan orang lain karena untuk kepentingan bersama, ya. Kemudian idza umiratil ardu fil, ya, tadi jadi dua itu. Yang pertama adalah belum pernah dibangun atau dihidupkan atau digarap, ya, semasa Islam, ya, atau tidak pernah sama sekali digarap, au umirat, atau digarap pun tetapi sebelum adanya Islam atau pada zaman jahiliyah, ya. Kemudian yang kedua, bukan merupakan sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, ya, atau sesuatu yang dilarang untuk dikuasai, karena apa-apa yang berkaitan dengannya atau pemanfaatannya itu adalah pada tanah yang diusahakan. Contohnya adalah harimud dar, atau harimnya dari rumah itu al-mamar wa muqifud dabah wa makanul qumama. Contohnya adalah tempat pembuangan sampah atau selokan dan segala macam, maka itu tidak boleh untuk dibangun atau untuk dihidupkan oleh orang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah idza umiratul ardu fil Islam wa ma taswahibuha. Bagaimana jika kita mengetahui bahwa misalkan tanah itu sekarang kosong atau tandus, ya. Kemudian tetapi sebelumnya kata sebagian dari mereka bahwa tanah itu pernah digarap oleh seseorang atau tanah itu pernah dihidupkan seseorang, kemudian seseorang itu meninggal dunia. Jadi tanahnya sekarang kosong dan tandus, lam yamlik ahadun bil ihya, maka tidak boleh seorang pun untuk menghidupkan
kembali tanah tersebut, wala tusamma ardha mawat, dan tidak disebut juga tanah itu merupakan tanah yang mati atau lahan yang mati. Wa takunu lil warasah, tetapi tanah itu merupakan hak ahli waris dari orang yang pernah menggarap tersebut, atau misalkan orang yang telah meninggal dan dia pernah menggarap tanah tersebut itu meninggal, maka untuk ahli warisnya jika ada fa in lam yujadu aw juhilu, kalau misalkan tidak ada ahli warisnya atau tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka dinyatakan seperti harta yang hilang, malan dha'ian fayufat wujuban an yuqa'u ma'rifata malikihi wa illa fal li baitil mal wa yusarrifu fi masalihil muslimin. Nah, jadi apabila tidak diketahui keturunannya atau ahli warisnya, ya, maka diibaratkan seperti harta yang hilang dan harus dijaga sampai ketemu pemiliknya. Jika memang tidak ketemu, maka dimasukkan ke baitul mal dan untuk digunakan untuk kepemanfaatan kaum muslim bersama, ya. Dan kemudian selanjutnya adalah wa yustaratu fil muhi an yakuna musliman, disyaratkan bagi orang yang ingin menghidupkan tanah itu kembali bahwa dia harus muslim, ya, meskipun idza kana al-ardu bi biladil Islam, jika memang tanah tersebut di tanah negeri Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dhabitul ihya alladhi yumlaku bihil mawad, ya, adalah spesifikasi atau cara-cara dari menghidupkan tanah tersebut seperti apa. Yang pertama, an yuhayyi al-ardul mawad lima yuqsadu ghaliban, ya, yang paling sering akan digunakan atau dimanfaatkan adalah idza arada baitan, kalau dia memang ingin membangun rumah di tanah tersebut atau di tanah kosong tersebut, di tanah yang mati tersebut, labudda min taswiriha, dia harus memberi pagar, kemudian buat pintu juga, dan memberi sebagian atap dari rumah itu. Wa idza arada mazra'ah, kalau misalkan dia ingin menanamnya, maka dia harus membuat aliran air, irigasi, selokan dan segala macamnya, ya. Kemudian menggali sumur dan dia harus menjaganya. Wa idza arada bustan, dan jika dia ingin membuatnya atau menjadikannya kebun, fayazidu ala muridil mazra'ah bil qansi wat tahwid, dia harus mengumpulkan tanahnya dulu, kemudian dia juga harus memagari sekelilingnya, dan dia harus disyaratkan menanam tanaman-tanaman dan rumput, ya, untuk ditanami di situ. Kemudian selanjutnya adalah idza hama al-imam al-ardo, jika memang imam atau penguasa wilayah tersebut membatasi tanah yang kosong tersebut atau tanah yang mati tersebut sebagiannya ataupun semuanya, falatum laku bil ihya illa bi'izni, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghidupkan tanah itu kecuali dengan izin imam atau penguasa tersebut. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.